ceritanya dulu waktu masih TK, setiap pulang sekolah gua itu selalu dijemput sama ibu gua. Kami itu pulangnya kalau nggak naik angkot, ya naik beca. Sebenarnya sih bisa kalau mau jalan kaki, karena jarak dari sekolah ke rumah gua itu nggak terlalu jauh, cuma sekitar 2 kilometeran. Tapi mungkin karena udah kebiasaan naik transportasi umum, gua jadi agak males gitu kalau mau jalan kaki sampai ke rumah. Nah, suatu hari, sepulang sekolah, ibu ngejemput gua seperti biasanya. Tapi ada yang beda di hari itu. Ibu bilang ke gua kalau kita pulangnya bakalan jalan kaki aja. Entah kenapa hari itu rasanya gua males banget mau jalan kaki. Gua pun bertanya-tanya, kenapa kita harus jalan kaki? Kenapa nggak naik angkot? Atau nggak naik beca? Ibu pun bilang bahwa hari itu ibu lagi nggak megang uang buat naik angkot. Apalagi naik beca. Ibu bilang kalau di dompetnya hanya tersisa uang 2.000 rupiah. Yang mana uang 2.000 itu cuma cukup buat biaya satu orang untuk pulang ke rumah naik angkot. Lalu ibu bilang ke gua, kalau gua emang tetap maksa pengen naik angkot, ya udah, silahkan naik angkot sendiri dan biarin ibu pulang ke rumah jalan kaki. Gua yang tadinya malas jalan kaki pun perlahan-lahan mulai luluh. Gua pun berpikir, masa iya gua pulang ke rumah naik angkot sendiri, sedangkan ibu gua jalan kaki? Mendengar perkataan ibu, gua pun hanya bisa terdiam dan tertunduk lesu. Lalu gua berkata, ya udah bu, ibu jalan kaki aja, aku mau naik angkot. Pak! Akhirnya anak yang tidak tahu diri itu pun mau nggak mau menuruti kemauan ibunya untuk pulang berjalan kaki. Tapi tetap aja, sepanjang perjalanan gua terus-terusan rewel dan nangis-nangis minta ibu buat pulang naik angkot aja. Anehnya ibu tetap sabar ngadepin gua yang bandel nggak karuan itu. Ibu diam aja, sambil terus melanjutkan perjalanan. Sampai tibalah kami di sebuah jalanan komplek yang terlihat sepi penghuni. Waktu itu posisinya gua makin rewel tuh, sambil terus berjalan di belakang ibu gua. Tiba-tiba, ibu gua berhenti mendadak. Kayaknya kesabaran ibu gua udah habis. Lalu ibu gua berbalik ke arah gua, menatap gua dengan penuh amarah. Lalu tas sekolah gua diambil dan ibu bilang, Udah dibilangin ibu nggak punya uang. lalu tas sekolah gua dilempar. Pak! Bu, Apa? tas aku masuk ke rumah orang, bu. Hah? Waduh, Ternyata tas gua mendarat di halaman rumah orang. Rumah orang yang kayaknya lagi nggak ada penghuninya. Ibu gua yang tadinya marah-marah pun sekarang kebingungan. Mikirin gimana caranya ngambil tas gua yang udah terlanjur mendarat di rumah orang. Untungnya ternyata ada pembantu di rumah itu, yang sebenarnya dari tadi lagi nyapu halaman. Pak! Cuman gara-gara dengar ibu gua marah-marah, dia sembunyi di balik tembok, sambil terus mendengar percakapan kami. Ibu gua pun dengan perasaan malu meminta tolong kepada orang itu, untuk mengambil tas sekolah gua yang terlanjur mendarat di rumahnya. Singkat cerita, tas sekolah gua berhasil diambil kembali. Ibu pun mengucapkan terima kasih kepada orang itu, dan kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan, ibu yang tadinya marah-marah sekarang malah ketawa-ketawa karena kejadian di hari itu. Akhirnya, hari itu pun kami pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil tertawa bahagia.